Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Kali ini senang sekali ya Sekar bisa berjumpa lagi membersamai Sobat Sport di program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Sportholic yang pastinya nanti akan menghadirkan narasumber hebat yang merupakan atlet ya kali ini yang dimiliki oleh Universitas Brawijaya gitu. Tapi sebelum kita kenalan sama narasumber kita hari ini, sekarang mau tanya dulu gimana kondisinya Sobat Sport. Semoga selalu sehat gitu ya. Jadi walaupun cuacanya lagi nggak menentu dan banyak kegiatan atau kesibukan, kita tuh harus tetap menjaga kesehatan. Salah satunya dengan berolahraga, istirahat yang cukup, dan juga mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Selain itu, kita juga harus memastikan kalau kebutuhan vitamin harian di tubuh kita itu tercukupi. Makanya di sini aku mau rekomendasiin salah satu minuman multivitamin yang bisa membantu kita untuk mencukupi kebutuhan vitamin harian tubuh kita, yaitu Oranamin C. Oranamin C ini adalah minuman multivitamin yang aman untuk dikonsumsi sehari-hari dan juga memiliki kandungan vitamin lengkap loh Sobat Sport. Jadi kamu jangan lupa buat jaga kesehatan ditemani oleh Oranamin C. Oke, kalau gitu karena mungkin Sobat Sport juga udah penasaran gitu kan ya, siapa sih narasumber kita hari ini gitu kan. Tadi aku udah spill kalau beliau ini adalah salah satu atlet olahraga yang dimiliki oleh Universitas Brawijaya. Otomatis udah sering banget gitu kan mencetak prestasi, ikut pertandingan dan mengharumkan nama Universitas Brawijaya. Langsung aja kita kenalan sama narasumber kita hari ini. Halo Kak. Oke, halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik banget hari ini. Baik ya, oke. Sebelum boleh kenalan dulu sama Sobat Sport. Halo, nama aku Agung. Aku dari Fakultas Fisip. Kebetulan aku di UB atlet bulu tangkis. Oke, jadi kita di sini kedatangan Kak Agung yang merupakan salah satu atlet bulu tangkis yang dimiliki oleh Universitas Brawijaya. Sebelum kita nanti jauh-jauh ke pengalaman-pengalaman yang Kak Agung punya gitu kan, sebelum kita bahas prestasi-prestasi apa aja sih yang udah diraih, kita tarik garis dulu ke awal banget gitu ya Kak ya. Jadi boleh dong diceritain gimana awalnya Kak Agung nih memutuskan untuk menekuni olahraga bulu tangkis ini? Jadi dulu aku tuh awal sebenarnya kurang tertarik sama olahraga bulu tangkis ini. Aku lebih tertarik ke sepak bola. Nah, dulu kan aku SD pernah mau nyoba ikut SSB di dekat rumah aku, cuman nggak dibolehin sama ibu aku karena salah satu temen aku ada yang kakinya patah. Cedera gara-gara ikut sepak bola. Nah, abis itu mas aku nyaranin buat ikut ke olahraga bulu tangkis di desa gitu, cuman mukul-mukul doang kan. Nah, semenjak itu aku mulai suka kan sama bulu tangkis. Terus kelas 4 SD baru aku mulai nekunin di bulu tangkis itu. Baru mulai ikut les bulu tangkis gitu ya? Les, terus sempat private juga gitu. Oke, berarti awalnya nggak langsung punya ketertarikan ke bulu tangkis gitu. Awalnya ya? Enggak. Awalnya justru ke sepak bola dulu. Awalnya ke sepak bola dulu. Tapi karena mungkin orang tua khawatir ya ngeliat pengalaman temen yang lain kok sampai kayak gitu gitu ya. Akhirnya diarahin ke bulu tangkis. Ke bulu tangkis. Cocok gitu. Alhamdulillah. Oke, berarti dari kelas 4 SD. Awal masuk klub itu 4 SD. Kelas 4 SD sampai sekarang sampai gitu sekarang. Ya. Masih aktif. Jadi aktif. atlet bulu tangkis luar biasa. Nah itu waktu itu Kak Agung sendiri gimana? Maksudnya anak kelas 4 SD gitu kan ya? Akhirnya diikutin klub bulu tangkis gitu. Apakah pernah kayak, aduh kayaknya nggak cocok deh, kayaknya bosan? Apalagi kan itu awalnya direkomendasiin gitu kan sama masnya gitu kan? Awalnya sih nggak bosan sih, karena di sana tuh banyak anak kecil-kecil juga kan waktu SD. Jadi banyak temen. Terus di sana tuh niatnya pertama nggak buat prestasi, yang penting punya temen bisa main. Nah akhirnya semenjak itu jadi kayak ya Senin, Selasa, Rabu akhirnya bulu tangkis sama teman-temanku itu. Akhirnya jadi suka itu. Oke, tapi sampai kapan pertama kali Kak Agung ini dapat apa ya kebanggaan tersendiri, prestasi di bidang bulu tangkis? Kalau prestasi emang dari kelas 4 SD itu kalau kecamatan udah juara. Cuman kan aku pengennya dulu tuh minimal kota lah. Kalau baru aku bisa juara kota itu di kelas 6 SD. Nah, semenjak itu aku semakin kayak bisa semangat ini ya, bisa ini. Nah, akhirnya ya keterusan deh sampai sekarang. Oke. Berarti emang semenjak ikut klub itu ini ya termasuk aktif gitu ya ikut? Iya, aktif. Pertandingan-pertandingan gitu ya bulu tangkis. Aktif. Baik di
apa aja tadi? Desa, kota, sampai kota, provinsi, nasional juga. Berarti pertama kali ikut yang provinsi dan nasional tuh kapan, Mas? Aku kalau provinsi tuh udah dari kelas 4 itu daftar itu langsung ikut provinsi. Meskipun ya coba-coba lah. Tapi kalau nasional aku mulai di SMP kelas 1. Oke, berarti kayak mulai dari kelas 4 tuh bener-bener langsung dicoba gitu ya? Langsung dicoba. Banyak pertandingan tingkat apapun gitu? Kalau kelas 4 itu kota, provinsi ya banyak. Luar biasa. Oke, berarti kan kalau misalkan kita bayangin gitu kan, ikut baru mulai masuk klub itu kelas 4 SD gitu kan, sampai sekarang juga masih tetap aktif untuk mencetak prestasi-prestasi gitu kan. Pasti juga banyak sekali pengalaman dan cerita di balik itu. Pastinya juga dapat prestasi, dapat juara di pertandingan juga nggak semata-mata langsung latihan cuma berapa kali terus langsung dapat juara, enggak ya Mas. Pasti pernah ngalamin gagal dulu, pernah jatuh bangunnya pasti ada gitu kan ya kayak. Nanti kita bakal bahas gitu kan biar Sobat Sport juga tahu gitu gimana sih cerita perjalanan Kak Agung nih di dalam karir di olahraga bulu tangkis ini. Tapi kita nggak akan habisin obrolan kita sekarang juga karena kita akan jeda sebentar. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hari ini masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Agung. Kalau tadi Kak Agung udah cerita gitu ya, awal mula ikut bulu tangkis tuh kayak gimana, terus juga perlombaan-perlombaan tuh pertandingan udah pernah diikutin juga ya sejak pertama kali masuk klub di kelas 4 SD itu gitu kan. Pastinya juga kalau kita bayangin sampai sekarang masih aktif tuh berarti kan pasti sering banget ikut pertandingan bulu tangkis ya. Boleh dong Kak diceritain ikut pertandingan apa aja sih dan gimana tuh? Mungkin aku ceritainnya waktu kuliah aja atau gimana? Boleh. Kalau waktu kuliah aku awal tuh semester 1 udah ikut pertandingan di UM Intersio. Nah, aku diajak sama Kating, ada anak Via, dia ngajak aku buat turnamen itu. Kan aku awalnya kurang pede kan, karena aku mikirnya baru maba. Masih semester 1 gitu ya? Baru masih semester 1, terus lawannya udah ya semester akhir pun ada kan. Nah, terus dia bilang kayak, ya udah daftar aja lah, coba. Nah, waktu turnamen itu pertama kali dan alhamdulillah langsung juara 1. Itu tingkat? Itu tingkat provinsi. Nah, setelah itu numbuh tuh percaya diri aku. Ternyata aku di mahasiswa juga masih bisa kok, gak di SMA aja ternyata. Nah, setelah itu baru mulailah sampai sekarang wajib ikut turnamen, dikirim sama WBT, dan ya alhamdulillah kayak gini. Oke, berarti emang sejak semester 1 tuh udah ini ya, mencoba ikut pertandingan lagi gitu ya. Oke, setelah itu pertandingan apa aja yang masih berkesan gitu di Kak Agung sendiri? Kalau yang paling berkesan selama ini Pomnas. Karena itu kan event 2 tahun sekali. Nah, aku main di semester kalau nggak 3, 4, aku lupa. Itu 2 tahun sekali. Nah, sebelum bisa masuk Pomnas itu harus ngelewatin namanya Pomprov dulu. Jadi di provinsi dulu. Nah, nanti juara 1, 2, sama 3 Pomprov baru bisa maju. Diseleksi lagi. Bisa masuk ke Pomnas. Kan aku main ganda. Nah, kalau ganda tuh ganda putra diambil 3. Jadi 2 buat ganda putra, 1-nya buat ganda campuran. Nah, dari semua yang juara tadi cuman diambil 3 kan otomatis. Nah, aku pikir kalau udah juara Pomprov bakal langsung maju. Aku udah juara kan di Pomprov. Terus abis itu ada undangan seleksi Pomnas. Aku nanya ke ketua WBT kayak, Mas kok masih diseleksi? Terus ternyata dia jawabnya kayak, ya emang kayak gitu. Terus aku udah berangkat di sana seleksi Pomnas dan
alhamdulillah kepilih dari 3 orang itu. Terus habis itu berangkat ke Banjarmasin. Oh, di Kalimantan. Nah, berangkat ke Banjarmasin itu aku udah gak target apa-apa sih sebenarnya, kayak udah bersyukur udah bersyukur bisa main di situ. Terus habis itu main dari situ, menang berapa ya? 3 kali, masuk semi, terus kalah sama Jakarta. Tapi itu udah jadi pengalaman yang membanggakan juga ya, kayak itu paling berkesan menurut aku. Selama hidup selama menekuni bulu tangkis. Iya, gitu ya. Itu wah, luar biasa. Tapi iya sih, kayak Pomprov, Pomnas itu kan bisa dibilang pertandingan yang bergengsi juga ya buat atlet, para ya mahasiswa lah, mahasiswa terutama. Nah, itu juga salah satu prestasi yang mengharumkan dan membanggakan nama UB gitu. Gak cuma UB tapi juga Provinsi Jawa Timur kan gitu. Luar biasa. Nah, tapi kalau misalkan mungkin kan Kak Agung ceritanya kayak bisa juara di sini, juara di pertandingan ABC gitu kan. Pasti di balik itu semua ada persiapan yang juga panjang, mengorbankan banyak waktu, tenaga, materi bahkan mungkin. Boleh nggak diceritain suka dukanya gitu? Ketika mungkin kan sukanya pas udah dapat juara atau bisa lolos apa gitu kan, pasti udah seneng banget dong dan bangga. Tapi perjalanannya menuju itu tuh kayak gimana sih? Kalau aku paling kerasa tuh di SMP, Kak. Nah, di SMP itu kan kalau kebanyakan atlet dia ngambilnya sekolah atlet kan. Nah, yang masuknya siang terus langsung pulang. Nah, aku sama keluarga aku tuh nggak disupport di sekolah atlet, jadi aku tetap sekolah biasa. Nah, pagi tuh aku latihan dari abis subuh sampai jam 6 pagi. Abis itu lanjut sekolah? Abis itu lanjut sekolah. Sekolah dulu belum full day kan, jadi jam 2 setengah 3 kelar, aku lanjut latihan lagi ke klub, latihan klub sampai jam 7-an. Kalau setiap hari Rabu sama Jumat itu aku ada nambah sendiri latihan sampai jam 12 malam. Nah, terus besoknya harus sekolah lagi dan latihan pagi lagi kayak gitu. Itu aku di masa-masa itu kayak aduh, badanku berat banget. Terus nggak ada ini kan, nggak bisa main sama temen juga kadang. Pulang sekolah temen main kayak kayak aku harus latihan, kayak rasa jenuh juga ada waktu itu. Tapi akhirnya gimana Kak Agung bisa bertahan di momen itu gitu kan? Itu kan pasti berat banget. Maksudnya seumuran anak SMP, masih remaja yang ya kita juga masih remaja kan sekarang, tapi kayak kalau flashback ke SMP dulu kayak itu masa-masanya buat main seneng sama teman-teman gitu kan. Tapi sedangkan Kak Agung harus mengorbankan waktu itu untuk latihan dari gelap ke gelap lagi, habis itu juga belum sekolah, tugas sekolah dan lain-lain. Itu gimana bisa bertahan dan akhirnya motivasi apa sih, semangat apa yang Kak Agung bawa? Mungkin karena dulu aku udah ini sih, cita-cita aku udah pengen jadi pemain pelatnas sebenarnya. Jadi aku udah kayak ya udahlah, mau nggak mau kalau pengen juara, pengen jadi pemain pelatnas ya emang kayak gini. Dari kecilnya udah harus kayak gini. Makanya kayak meskipun capek, meskipun apa, aku lakuin. Dan ya sebenarnya ada support dari ibu juga sih. Jadi dia tetap kayak ayo nggak apa-apa. Jadi aku juga bisa lanjutin ini. Oke, luar biasa. Aku jujur ya tadi merinding gitu waktu denger, kayak keren banget. Maksudnya bisa tetap sekolah di sekolah biasa gitu kan, bukan sekolah atlet, tapi di sisi lain juga sebelum berangkat sekolah pagi itu udah latihan, pulang sekolah latihan sampai malam, besoknya sekolah lagi. Itu yang ngedengerin aja capek gitu ya, apalagi yang ngejalanin gitu kan sobat-sobat. Tapi tentunya di sini tadi banyak sekali gitu kan pelajaran yang bisa diambil gitu, terus juga bisa memotivasi siapapun yang menonton nantinya gitu kan. Tapi kita nggak selesai sampai di sini doang obrolannya, kita masih akan lanjut tapi setelah jeda yang satu ini. Jadi sobat sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, ignite your spirit of sport.
welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Agung. Tadi Kak Agung udah cerita banyak banget, mulai dari awal mula gimana Kak Agung bisa ikut badminton gitu kan, bulu tangkis, terus juga sampai dari kelas 4 SD sampai sekarang masih aktif. Terus tadi juga sudah berbagi cerita tentang apa ya, dukanya waktu SMP dulu ya, sempat kayak waktunya kayaknya nggak ada ya buat main, kecuali main sama teman. Kalau main bulu tangkis tiap hari gitu ya. Nah itu luar biasa banget. Semoga juga kita semua bisa mengambil pembelajaran, bisa mengambil bisa termotivasi dengan semangat yang dimiliki oleh Kak Agung juga, sampai akhirnya sampai sekarang juga bisa menjadi atlet Universitas Brawijaya yang menorehkan banyak prestasi juga, bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk Universitas Brawijaya. Nah, kalau tadi kan Kak Agung cerita tentang duka yang dirasakan ya. Kalau sukanya itu apa aja? Maksudnya dengan ikut bulu tangkis ini, dengan menjadi atlet, apa aja sih yang dirasakan? Kesempatan apa yang Kak Agung dapat di sini? Dan kayaknya kalau misalkan aku nggak ikut bulu tangkis, aku nggak bakal dapat kesempatan ini deh. Itu apa? Tentu yang pertama itu kan juara, karena waktu juara itu pasti kayak bangga gitu kan sama diri sendiri, bisa buktiin kalau kita itu nggak sia-sia gitulah latihannya, usahanya terbayarkan. Terus yang kedua, punya banyak temen di bulu tangkis, karena kalau kita nggak bulu tangkis kan otomatis nggak bisa kenal sama teman-teman yang juga suka bulu tangkis kan. Nah terus apa ya, yang ketiga mungkin bisa seneng itu waktu 3 tahun sekalian lah, itu kita bisa, kan aku dari SD kan, masuk SMP bisa dari jalur prestasi, nah masuk SMA juga bisa dari jalur prestasi. Nah mungkin itulah yang aku rasain. Oke, berarti emang selain sehat juga karena sering olahraga gitu ya, jadi atlet, juga dapat teman-teman, relasi, networking di bulu tangkis, terus juga bisa dapat ini ya, kebanggaan dan kesenangan tersendiri ketika bisa melanjutkan pendidikan lewat jalur prestasi di sekolah yang dipengen lah. Iya, di sekolah yang diinginkan melalui prestasi yang emang udah diraih dari bulu tangkis ini gitu ya kayak. Oke, nah kalau support atau dukungan dari lingkungan sekitar kayak gimana selama ini? Mulai dari keluarga, dari teman-teman, mungkin kan tadi Kak Agung sekolah di sekolah non atlet kan, itu gimana sih support dari teman-teman, bapak ibu guru selama itu? Kalau dari keluarga baik semua ya, entah itu keluarga inti atau keluarga besar, semuanya mendukung. Dan ada kok saudara aku dari keluarga besar yang ikut di bulu tangkis juga, jadi kita bareng satu klub. Nah kalau buat temen-temen tuh malah kayak suka gitu loh. Kadang waktu aku main di kota aku sendiri, Kediri, itu mereka nonton malah. Support langsung ya? Nonton malah, jadi kayak nggak ada yang ini cuman bisa badminton lah, ini nggak, jarang masuk sekolah lah, nggak ada yang kayak gitu. Teman-teman malah mereka ikut support juga kok. Oke, kalau dari bapak ibu guru dulu dan sampai sekarang gitu gimana? Kalau bapak ibu guru mungkin enak semua sih. Kalau di SMP SMA nggak ada kendala apapun. Mungkin kalau waktu UTS atau UAS itu pasti mereka kurang bisa izinin lah dispennya. Jadi aku sendiri juga maklum kalau masalah UTS UAS aku pasti skip tandingnya buat UTS atau UAS. Tapi kalau buat dosen selama ini oke aja, nggak ada kendala apapun, ya aman kok. Perizinan juga nggak sulit gitu ya? Nggak, asalkan ada dispen dari UABT, insya Allah aman. Soalnya selama ini semua dosen aman sih kalau ada dispen dari UABT. Tapi Kak Agung sendiri kalau di perkuliahan terbangun image ini nggak? Agung atlet bulu tangkis gitu ya? Jujur iya sih. Jadi kalau ketemu dosen, oh ini yang main bulu tangkis, yang menang ini ya gitu. Oke, tapi gimana yang dirasakan ketika kayak mendengar atau kayak ngelihat, oh ternyata orang-orang tuh kenalnya aku nih sebagai atlet bulu tangkis ya? Ya sebenarnya bangga, di dalam hati itu bangga, cuman kadang juga malu gitu loh, malu-malu gitu loh, tapi seneng gitu.
Oke, tapi ya itu juga salah satu bentuk apa ya, apresiasi dari beliau-beliau mungkin ya, karena bangga juga melihat mahasiswanya yang berprestasi di bidang yang non akademik juga gitu kan. Jadi nggak cuma di akademik juga, tapi non akademik juga dikembangkan gitu, luar biasa. Nah tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang kedepannya gitu kan, rencana kedepannya, Kak Agung ini punya impian apa sih atau punya target tersendiri nggak, target khusus di bidang bulu tangkis ini? Untuk kedepannya sih bulan ini ada tanding Pomprov lagi. Jadi Pomprov kan 2 tahun sekali. Terakhir 2023, sekarang 2025. Nah, semoga di Pomprov ini bisa juara 1 lagi. Terus waktu seleksi Pomnas, ya minimal bisa kepanggil lagi lah, itu targetnya. Oke, amin, amin. Kita doakan bersama ini, yang menonton semua mendoakan, dan semoga juga Kak Agung bisa mewujudkan impian dan cita-citanya juga, selalu membanggakan Universitas Brawijaya juga gitu. Ya. Karena gak cuma yang main aja yang seneng gitu ya Sobat Sport, tapi semua warga Universitas Brawijaya juga jadi senang ketika ada salah satu sivitas akademiknya yang berprestasi dan mengharumkan nama Universitas Brawijaya. Mungkin terakhir ya Kak ya, Kak Agung ada nggak pesan untuk Sobat Sport mungkin yang sedang menjadi atlet juga, membangun karirnya, atau bahkan mungkin baru mau masuk gitu, gimana sih pesan yang dari Kak Agung mau disampaikan? Buat Sobat Sport yang lagi nonton video ini, kalian jangan gampang menyerah kalau ada gagal atau apa, mungkin tanding kalah duluan atau nggak juara. Karena kalau kalian bisa rutin latihan, terus diimbangi sama doa, pasti di kemudian hari pasti dapat juaranya itu. Oke, terima kasih banyak Kak Agung Sama-sama, karena sudah Sekar. berkenan hadir di sini menyapa Sobat Sport dan berbagi ceritanya. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa diambil nilai-nilai baiknya, Amin, ya. bisa menginspirasi dan memotivasi Sobat Sport dimanapun berada gitu ya Kak Agung. Semoga Kak Agung sukses selalu dan semoga kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan gitu ya. Oke Sobat Sport, itu aja obrolan kita dengan Kak Agung hari ini. Jangan lupa untuk saksikan Sportholic di channel YouTube UBTV Brawijaya, dan jangan lupa untuk selalu ikuti episode-episode Sportholic terbaru. Jadi aku Sekar dan narasumber kita hari ini Kak Agung pamit undur diri, sampai jumpa di episode Sportholic selanjutnya. Dadah.